bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Beliau mengencangkan kain sarungnya, dalam artian beliau tidak mendekati lagi istrinya. Beliau tidak mendekati istrinya, tidak menggauli istrinya karena fokus ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Hampir beliau tidak tidur untuk mengerjakan ibadah, salat, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, berdoa dan ibadah-ibadah yang lain di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bahkan beliau disebutkan tidak tidur lagi untuk menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan istri-istrinya untuk salat malam yang biasanya beliau mengajak untuk salat witir saja. Tetapi di 10 malam terakhir beliau tidak membiarkan istrinya tidur. Beliau mengajak istrinya untuk mengerjakan salat malam. Jadi kalau ada yang suami ajak istrinya salat malam, maka dia telah mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti di masjid, bisa kita telepon, mungkin istri kita salatnya di rumah, ya, salat malamnya di rumah, tetapi tugas suami itu mengingatkan untuk membangunkan istrinya untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini. Kalau tidak bisa ke masjid, maka salatnya di rumah. Dan itu lebih afdol bagi seorang wanita, salatnya dikerjakan di rumah. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Dan ketika kita sedang loyo, ya, maka kita terus untuk berzikir kepada Allah. Bukankah zikir ini menguatkan badan? Bukankah zikir ini adalah vitamin hati? Zikir ini membuat kita bisa semangat kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku. Bantulah aku. A'inni, Bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan mempersembahkan dan ibadah yang terbaik. apa? Dan mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Ya, jadi ini perlu kita selalu membacanya baik dalam sujud maupun di sebelum salam, dalam salat-salat kita. Ya. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa segar dalam melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Ya, jadi kalau ada misalnya orang yang mengeluh salat malam berdiri lama, ya, dia lupa bahwasanya dia pernah berdiri lama, ya. Yang mana lebih lama salat? 1 rakaat kan dibaca 1 halaman. Yang mana lebih lama? Berdiri 1 rakaat 1 halaman atau menghadiri upacara bendera? Lebih lama cuma Ustaz. Yang mana lebih lama kira-kira? Upacara. 6. Lebih lama. Kenapa kalau ibadah mengeluh? Ketika dalam upacara tidak mengeluh. Ketika upacara itu ada AC-nya? Ada AC-nya? Tidak ada. Di lapangan panas. Di masjid alhamdulillah dingin. Ada AC-nya. Ya, Masya Allah. Jadi tidak bisa, ya, ketika dibandingkan antara ini dengan itu, ya. Salat malam, ya. Tetapi salat malam ini, ya, hendaknya seorang itu bisa mempersiapkannya dengan baik. Contoh misalnya istirahat lebih awal agar dia bisa segar ketika salat malam. Jangan sampai salat malam ada yang lepas tangan. Sudah ada yang lepas tangan? Ya, jadi ya mengaji untuk tengah malam bagus, tapi harus memperhatikan juga. Siapa yang paling tahu tentang dirinya sendiri? Siapa yang paling tahu tubuhnya sendiri? Butuh istirahat, tidak boleh dipaksa. Balil insanu Ala nafsihi basira, walau alqama ma'an. adzira. Yang paling tahu tentang dirinya sendiri adalah dia, walaupun dia mengungkapkan alasannya. Ya, barakallahu fiik. Jadi perlu istirahat, ya, untuk bisa segar dalam ibadah qiyamul lail. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebagian dari kaidah yang ke-11. Di mana kaidah yang ke-11 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Thaha ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى Wah, dan la tidak yuflihu tidak akan menang. as-sahiru Tukang sihir itu haitsu, dari mana? dari mana saja, ata, Dia datang. dari mana saja dia datang. Surah Thaha ayat 69. Kalau kaidah yang ke-10 apa? Iya. Kaidah yang ke-10, wala yansurannallahu man yansuruh. Artinya Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Surah Al-Hajj ayat 40. Baik, surah Al-Hajj ayat 40. Nah, jadi ini telah kita sebutkan kemarin tentang bagaimana tukang sihir itu dia tidak akan menang selamanya. Dia tidak akan sukses selamanya karena dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhadapan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, sehingga tukang sihir itu mungkin sihirnya manjur, mungkin sihirnya kena, tapi ingatlah dia tidak akan beruntung selamanya, dia tidak akan menang selamanya. Artinya setiap tukang sihir itu pasti mengalami kekalahan dalam pertandingan. Jadi kalau ada tukang sihir yang mau mengajak tanding, atau ada sandro yang mau beajak ya duel, silakan ya, pasti dia akan kalah, dia tidak akan menang. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu ar-rabi' wal 'ishrun min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafs wal hayat, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apakah umat Islam belum membaca firman Allah dalam Al-Quran, dan ahli sihir itu tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sungguh mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang telah menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. Al-Baqarah 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, apakah umat Islam belum membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan ahli sihir itu tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya. Baik, di sini kata Allah tidak bisa memberi mudarat dengan sihirnya. Bukankah Rasulullah SAW pernah kena sihir? Pernah atau tidak? Pernah. Berarti bagaimana dengan ayat ini? Dan ahli sihir itu tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya.
Dengan Ya, itu. Baca sampai selesai. Kepada seorang pun kecuali dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi terkena sihir itu dengan izin siapa? izin Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah turun ya surah Al-Falaq dan surah An-Nas agar kita bisa membaca ketika kita sedang gangguan sihir. Jadi Nabi terkena sihir itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar seseorang yang kena sihir nanti itu punya tahu solusinya. Apa itu? Disuruh membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Coba sekiranya Nabi tidak kena sihir, apa yang kita bisa tahu? Apa yang kita bisa baca? Tidak ada. Jadi peristiwa ini tentunya ada hikmahnya, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Naam. Tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Nabi kena sihir berarti turun kehormatannya, tidak. Ini menunjukkan justru Nabi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah SAW pada suatu perang itu pernah ketiduran. Kemudian tidak bangun kecuali sudah matahari sudah terang. Matahari sudah terang sekitar jam 8 kalau sekarang atau jam setengah 8. Kemudian Nabi membangunkan sahabatnya untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, Nabi menyuruh azan Bilal, kemudian sempat sholat 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian setelah sholat qobliyah subuh barulah sholat subuh ditegakkan. Coba kalau misalnya tidak ada peristiwa ini, bagaimana umat Nabi kalau ketiduran? Apa solusinya? Nah, ada yang kita tahu. Nah, di sini ada. Jadi kejadian ini bukan berarti merendahkan Nabi, tidak. Nabi pernah ketiduran sehingga itu jadi alasan kita sholat subuhnya jam 7 terus. Nah, bukan itu, tapi ada hikmahnya, ada pengajaran. Ya, jadi ketika ketiduran, seseorang itu boleh tetap mengerjakan sholat qobliyah. Ya, misalnya tadi Nabi ketiduran, ya jam 8 baru bangun, ya sudah, kita boleh azan walaupun sudah waktunya lewat, dan juga boleh mengerjakan sholat qobliyah sebelum mengerjakan sholat wajib. Nah. Coba direnungkan, sekiranya umat Islam tidak mendukung kegiatan sihir itu, maka tentu praktik-praktik tersebut tidak akan diterima pasar dan kebatilan mereka akan semakin nyata. Meski dalam hidup seseorang melewati masa-masa sulit, sakit atau kondisi psikologinya terganggu, maka ia tidak diperbolehkan terlibat dalam dunia sihir. Karena bagaimana mungkin ia mengharap kesembuhan dari orang-orang yang Allah nyatakan bahwa mereka tidak akan pernah beruntun dan menang selamanya. Padahal Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya dengan cara melarang mereka untuk terlibat dalam sihir. Bukankah Allah juga telah menyiapkan obat untuk setiap penyakit seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat mengenai penyakit itu, maka ia akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa. Bahwasanya Allah tidak mungkin menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan bersamanya penawarnya. Ada obatnya corona? Ada atau tidak? Menurut hadis ini ada. Tidak mungkin ada penyakit kecuali ada obatnya. Cuma perlu diteliti. Apa? Makan telur. Nah. Karena begitu besarnya dampak buruk yang dihasilkan oleh sihir, maka semua syariat mengharamkannya. Sungguh siapa yang meyakini bahwa tukang sihir tidak akan menang dan beruntun selamanya dari manapun datangnya, maka ia akan terdorong untuk melakukan beberapa hal berikut di antaranya. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tapi semua syariat Nabi-Nabi sebelumnya itu mengharamkan yang namanya praktek sihir. Nah. 1. Menghindarkan dirinya mendatangi orang yang secara jelas Allah nyatakan tidak akan memperoleh keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Ia tidak mendatangi mereka baik untuk berobat maupun selainnya, karena bagaimana mungkin mengharapkan kesembuhan dan kesehatan dari mereka, padahal mereka orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Tidak pernah terlintas dalam benaknya sama sekali untuk terjun dan terlibat langsung dalam dunia sihir dengan segala macamnya.
apapun alasannya, baik untuk memikat pasangan hidup seperti tingkah sebagian perempuan saat ini di mana mereka mengklaim dapat menaklukkan suaminya atau sebaliknya menghalangi suaminya agar tidak lagi menyukainya karena tujuan buruk atau tujuan-tujuan yang lain berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Perlu disadari semua ini merupakan tipu daya dan makar setan untuk menghiasi dan mengelabui korbannya. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk tidak jatuh dalam praktek sihir. Yang pertama, menghindarkan dirinya mendatangi orang yang secara jelas Allah nyatakan tidak akan memperoleh keuntungan, yaitu tukang sihir. Tidak boleh mendatangi tukang sihir, tukang ramal, para tidak normal, dukun dan yang lain-lain. Ya, ini tidak boleh didatangi orang stres. Ya, orang stres, ya pasti dia punya hubungan dengan setan, tidak mungkin tidak. Apapun alasannya. Nah, di sini disebutkan sebagian bahwa contoh pasangan hidup, istri menyihir suaminya, dikasih jimat-jimat, dikasih mantra-mantra, makanannya, ya dikasih baca-baca untuk suaminya tidak melihat perempuan yang lain. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kamu mengatakan, tujuannya bagus, Ustaz, agar suami tidak menikah lagi, agar suami tidak ada niat melihat perempuan lain. Kalau tujuannya baik tapi dengan jalur yang haram, tetap tidak boleh. Tetap apa? Tidak boleh. Bersedekah dengan cara mencuri. Kenapa mencuri untuk sedekah? Boleh atau tidak? Tidak. Jadi walaupun tujuannya baik tapi jalurnya salah, itu tetap diharamkan. Jadi untuk mengikat suami itu tidak perlu pakai baca-baca, tidak perlu pakai mantra-mantra. Cukup puaskan matanya, puaskan hidungnya, puaskan mulutnya, puaskan telinganya, dan puaskan yang satunya. Itu saja. Puaskan matanya, selalu berpenampilan indah, hidungnya, baunya sangat harum, ya bukan bau bawang putih, bau bawang merah, ya. Puaskan mulutnya, artinya selalu makan yang enak-enak. Puaskan telinganya, ya. Tidak menena-nena, tidak banyak protes, ya. Selalu qanaah. Istri soleha itu satu saja, satu kata kunci untuk istri soleha itu qanaah, merasa cukup. Masya Allah, selalu merasa apa? Cukup. Berapa saja dikasih tuh, cukup ini deh, insya Allah ini cukup, ini dikasih 50.000 cukup, ini insya Allah cukup. Ke pasar ini, ya beli tempe sama beli sayur saja ya, tapi jangan minta yang banyak-banyak. Ya, jadi itu saja wanita soleha itu. Ini quotes, silakan. Wanita soleha salah satu sifat utamanya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Dalam kurung selalu merasa cukup. Ya, selalu merasa cukup. Ya, bahasanya itu yakfi. Bilang ibu-ibu, hadza yakfi. Apa artinya hadza yakfi? Ini cukup. Jadi kalau kita dikasih uang sama suami kita, bilang ki hadza yakfi. Apa artinya hadza yakfi? Ini sudah cukup, masya Allah. Jadi begitu. Ya. Kalau hadza la yakfi, berarti ini tidak cukup. Ya, tambah-tambah sedikit. Ya. Jadi kita bilang hadza yakfi, ini sudah cukup. Siap ibu-ibu insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ketika mengatakan siap agak-agak anu dan nadanya agak rendah ya, tidak power ya, berarti meragukan. 2. Menghadirkan kesadaran bahwa orang yang terlibat dalam sihir berada dalam kondisi yang berbahaya, sebab ia telah memperjualbelikan agamanya dengan harga yang murah. Setan telah menjadi guru dan pembimbing hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara orang suami dengan istrinya, dan ahli sihir itu tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat.
Dan sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang telah menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. Al-Baqarah 102. Tadi yang pertama apa? Cara menghindarkan untuk tidak terjatuh pada praktek sihir adalah menghindarkan dirinya mendatangi. Mendatangi siapa? Penyihir. Orang yang secara jelas dinyatakan tidak memperkeuntungan, maksudnya tukang sihir. Ini yang pertama ya, itu ditandai, yaitu menghindarkan diri untuk tidak mendatangi tukang sihir. Yang kedua apa? Menghadirkan kesadaran bahwa orang tukang sihir itu selalu berada dalam kondisi berbahaya. Baik, orang yang mempelajari ilmu sihir itu dosa besar atau dosa kecil? Besar. Ya, bukankah di hadis Nabi 7 ya dosa-dosa besar, salah satunya apa? Sihir. Ijtanibu sab'ul mubiqat. Hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Ya, ini kan ada di Rasul Muhimmah ya. Hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah sihir. Ya, karena orang yang melakukan sihir kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, ya, maka dia ditanyakan kafir karena dia telah punya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwasanya dari sihirnya ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak apa? Mudarat. Ya. Salah satu efek sihir tadi apa? Contoh misalnya orang yang sehat menjadi sakit, itu bisa jadi efek sihir. Atau seorang suami sudah tidak bergairah dengan istrinya. Ya, jadi kalau misalnya istri sudah mulai curiga, kenapa ini suamiku tidak terlalu perhatikan saya, sudah tidak bergairah lagi. Oh, ternyata tidak pakai skincare. Habis skincare-nya, habis bedaknya. Barakallahu fiik. Tapi ketahuilah, skincare terbaik itu adalah air wudu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba lihat wanita itu kalau dengan air wudu itu kentara ini. Kalau tapi yang pakai skincare ini ditebak, oh ini merek anu ini, pakai merek A ini merek B ini bedaknya. Tapi kalau wudu, masya Allah, itu luar biasa, ya. Hampir mirip dengan cahaya ini, masya Allah, ya. Jadi luar biasa itu kalau dengan wudu. Dan Nabi mengatakan tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Ya, nah ini bisa kita praktekkan di 10 malam terakhir. Batal wudu, udah pergi lagi wudu. Sudah batal lagi, pergi lagi wudu. Masya Allah. Ini kata Nabi tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Jadi orang beriman itu selalu memperbaharui apa? Wudunya. Nah. 3. Saat kondisi jiwanya terasa lemah dan futur akibat sihir, dan ia merasa bahwa setan telah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kemungkaran ini, maka ia bergegas melakukan pertaubatan saat itu juga tanpa ditunda-tunda. Ia segera meninggalkan dan menjauhi perbuatan batil ini, menghindari segenap sarana dan wasilah yang dapat menghantarkan dirinya terlibat pada sihir. Sebelum dirinya tergoda oleh tumpukan-tumpukan dinar dan dirham, atau sebelum dirinya tergiur oleh upah yang dihasilkan seseorang penyihir. Sebelum dirinya tidak menyadari siapa yang tersihir dan siapa yang menyihir, atau siapa gerangan yang melakukan semuanya, maka ia secepatnya menyadari bahwa nilai sebuah kebaikan itu jauh lebih mahal dari dunia beserta segenap isinya. Orang yang mempelajari ilmu sihir tentunya dia mau dapatkan dunia, ya, dia mau dapatkan upah dari sihirnya, dan itu upahnya haram, ya, upahnya itu adalah upah yang haram, ya, sama dengan upah, ya, artinya pezina, wanita bezina, sama dengan upah membeli jual beli anjing, ya, ini adalah upah yang haram, ya, tidak boleh diambil, ya, tidak boleh diambil. Nah, salah satunya adalah yaitu sihir, ya, ini termasuk adalah harta yang haram yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, keyakinan yang menancap kuat dan kokoh dalam dada seorang mukmin akan kandungan kaidah mulia ini, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Toha 69 akan meningkatkan kadar tawakal dan kepasrahannya kepada Allah. Ia tidak pernah merasa takut dan khawatir akan gangguan manusia yang rendah ini, yaitu para penyihir. Ingatannya selalu tertuju pada firman Allah dalam Al-Quran, bukankah Allah telah cukup menjadi pelindung hambanya? Dalam redaksi lain disebutkan, bukankah Allah telah cukup menjadi pelindung bagi hamba-hambanya? Sebagai jawabannya, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung hambanya. Seorang hendaknya bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam takdirnya, dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa artinya hasbiyallah? Cukuplah Allah menjadi pelindung saya. Wa ni'mal wakil, dan menjadi, ya, wakil dalam seluruh kenikmatan saya. Jadi ini
kita menjadi contoh. Misalnya ada orang pergi ke tukang dukun ya atau tukang sihir mencari barangnya yang hilang. Ya, mencari barangnya yang hilang. Kemudian disebutkan cari kamu di sini misalnya di belakang rumah. Kemudian kedapatan. Dan ingatlah yang memberitahu itu informasi adalah dari setannya. Dan ketika dia memerintah setannya itu punya tumbal, dia harus punya tumbal ya. Misalnya dia diperintah untuk pergi sholat, tapi sholatnya tanpa wudu ya. Sholatnya dalam keadaan sudah buang air besar dan dia belum beristinja. Jadi sengaja untuk buat mantranya bisa manjur agar dia melakukan maksiat dulu. Baik, bagaimana hukumnya orang sholat dan dia tahu dalam keadaan belum berwudu? Berdosa. Nah, berdosa. Kalau dia tahu bahwasanya dia dalam keadaan berwudu, beda kalau lupa. Tapi kalau dia sengaja, dia sengaja sholat dalam keadaan belum bersuci, ini berdosa. Ya, Anda mengatakan, Ustaz, ini saya pergi di tukang ini baca-baca, disembuhkan perut saya dengarkan Quran juga baca Al-Fatihah. Ya, betul Al-Fatihah pertama, tapi di belakang-belakangnya itu ada mantra-mantra yang kita tidak tahu, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Korea. Ya. Jadi kalau seperti ini itu sudah, itu pasti Al-Fatihah diucapkan itu hanya untuk sebagai pemanis saja. Di belakangnya itu barulah muncul mantra-mantranya. Jadi dia mau gabungkan antara ayat suci Al-Qur'an dengan mantranya. Kalau ada yang seperti ini tidak boleh berobat di situ. Tidak boleh berobat di situ. Kalau berobat ya Quran, hadis-hadis, zikir-zikir semua. Tapi kalau ada ucapan yang kita tidak paham kita, apalagi dia sengaja cuma komat kamit, suaranya tidak terdengar, itu sengaja. Maka itu tidak boleh berobat di sana, karena pasti itulah mantra-mantranya yang menjadi pemberian dari setannya. Nah, satu poin penting dan baik untuk direnungi dan ditadaburi adalah meski para penyihir itu mendapatkan materi yang melimpah dan orang-orang seolah hormat dan salut kepada mereka, sungguh pada hakikatnya mereka merupakan orang-orang yang paling merugi. Jiwanya paling merana dan menderita. Hal itu tidak mengherankan karena barang siapa yang tunduk kepada arahan setan lalu kufur kepada Allah sebagai pemilik alam semesta, maka bagaimana mungkin orang itu bisa merengkuh kebahagiaan abadi dan bagaimana mungkin ia memperoleh keuntungan dan kemenangan. Baik, orang penyihir itu biasanya terkena dengan materi yang banyak uangnya. Ya, peramal-peramal coba lihat di Indonesia ini, para tidak normal itu banyak uangnya. Ya, bertingkat-tingkat rumahnya. Tapi ketahuilah mereka nanti di akhirat orang-orang yang paling merugi. Ya. Dan hati-hati ya praktek-praktek sihir. Contoh misalnya masalah garis tangan, ya, garis tangan. Kemudian kita menebak-nebak, oh garis tangan kamu ini, kamu nanti jodohnya nanti jelek, ya, karena kamu juga jelek. Oh ditindis begini, oh 2 anakmu kamu, oh 3 anakmu kamu, nggak boleh begitu, ya. Ini termasuk praktek-praktek sihir yang tidak boleh. Ya, ditindis begini, muncul 2 anakmu kamu. Ya. Ya ketika 2 anakmu kamu bilang, iya kamu dengan adekmu, ibunya nak kasih begitu. Ya, barakallahu. Jadi ini tidak boleh seperti ini. Kalau ada menebak seperti itu tidak boleh. Itu punya anak masa depan atau bukan? Menebak masa depan itu kan termasuk ilmu gaib, maka tidak boleh. Garis tangan juga, ya, jodohmu kamu begini nanti, itu tidak boleh. Syekh Albani rahimahullah ta'ala ya pernah ditantang oleh tukang sihir untuk berdebat. Syekh Albani, ya, kenal Syekh Albani? Ya, kenal Syekh Albani, barakallahu fiik. Syekh Albani rahimahullah ta'ala penulis kitab hadis, itu pernah mau didebat oleh tukang sihir, ya. Kata Syekh Albani, oke, mari kita berdebat, ya, engkau wahai tukang sihir. Kata Syekh Albani, tetapi sebelum kita berdebat, saya punya syarat kepada kamu. Kata tukang sihir itu, apa syaratnya? Saya kira kamu tahu ilmu gaib. Saya kira kamu tahu ilmu gaib. Tidak. Seandainya kamu tahu ilmu gaib, mestinya kamu tahu apa syarat-syarat saya. Kalau gitu tidak usah kita berdebat, karena kamu sudah kalah. Ini debat terpendek dalam sejarah dunia. Kan Syekh Albani mau diajak debat. Kata Syekh Albani, boleh kita debat tapi saya punya syarat untuk kamu. Dipancing dia. Kata tukang sihir, apa syaratnya? Saya kira kamu tahu ilmu gaib. Kalau gitu kamu tidak tahu ilmu gaib. Kita tidak usah berdebat karena kamu tidak tahu syarat saya. Sudah, ini debat terpendek dalam
dalam sejarah, yaitu debatnya Syekh Albani dengan tukang sihir yang amatiran. Tukang sihir yang amatiran. Baik, jazakallahu khair para jamaah sekalian yang sama-sama bahagia. Saya kira demikian. Intinya ya kaidah yang ke-11 bahwasanya ilmu sihir ini adalah ilmu yang berbahaya, ilmu ya yang mengantarkan kepada dosa dan kebinasaan, dan segala macam praktek sihir, dukun, kemudian peramal itu dijauhkan sejauh-jauhnya karena dia mengaku mengetahui ilmu gaib, dan yang mengetahui ilmu gaib adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan satu contoh dari kaidah. Sekarang kita masuk di kaidah yang ketujuh. Ya, kita masuk pada kaidah yang ketujuh. Baik, silakan siapa yang belum menyampaikan papernya ya, ataukah ya, silakan. Barakallahu fiik. Tidak, artinya tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. ya. Apa mak? Ya. Kita tidak boleh menyalahkan yang orang yang berbuat baik sedikit pun. Contoh kayak istri itu kan kita sering sama-sama satu hari satu malam dia sering berbuat baik sama kita. Iya, masya Allah. Dia bisa berbuat baik sama kita sebagai istri. Iya. Kita tidak boleh sedikit pun untuk menyalahkannya. Seperti kalau dia membagi-bagikan tetangga misalnya, kalau kita memasak apa namanya makanan yang kita sukai misalnya, baru kita membagikan ke tetangga, walaupun itu tetangga bukan orang Islam, dia orang kafir, kita tidak bisa kita menyalahkan, kan kita setiap hari untuk mencari nafkah. Jangan kita mau menyalahkan, bilang ini menghabiskan uang tetangga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik. Kalau dia sudah berusaha berbuat baik, ini maksudnya kaidah. Kalau ada orang sudah berusaha berbuat baik, kemudian hasilnya kurang maksimal, maka jangan disalahkan. Toh dia sudah berusaha. Contoh, istri masak, hasilnya kurang maksimal, peje, terlalu asin. Maka ma'alal muhsinina min sabil. Kamu sudah buat sayur, sudah nih, alhamdulillah ini enak ya. Cuma mau dikurangi lagi sedikit garamnya. Ya. Jadi jangan celah orang-orang yang sudah berbuat baik. Anak kita tampil lomba, ternyata tidak maksimal. Sudah, ma'alal muhsinina min sabil. Toh dia sudah latihan, dia sudah berusaha, kemudian hasilnya kurang maksimal, jangan dicelah. Ya. Jangan dicelah. Jadi jangan celah orang-orang yang sudah berbuat baik. Yang dicela itu kalau memang dia tidak maksimal, dia sendiri yang tidak maksimal. Nah, itu tidak boleh dicela, tapi bisa dikasih masukan. Kamu mungkin kurang latihan nak, nanti kedepannya lebih banyak lagi latihannya. Itu ya, masukan, tapi jangan dicela. Karena orang yang sudah berbuat baik itu baginya hanya masukan dan bukan baginya cela. Jadi orang yang sudah berbuat baik itu kalau misalnya kurang maksimal hasilnya, apa baginya? Baginya hanya masukan dan bukan celaan. Ya, begitu ya orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Contoh tadi istri, dia sudah banyak berbuat baik, maka kalau ada hasilnya yang kurang maksimal, jangan salahkan istrinya, salahkan makanannya. Ketika misalnya dia masak, ya nasinya kurang matang, jangan disalahkan istrinya, salahkan ini pabriknya yang salah ini, Dek. Bukan kamu ini, bukan. Ini pabriknya yang salah ini, mungkin dia pupuknya kurang ini, enggak, bukan kamu yang salah. Makan cabenya, sambalnya kurang pedis. Oh, ini yang tanam ini yang salah ini.
yang tanam ini, bukan kamu yang salah. Jadi bagaimana caranya istri tidak salah? Salahkan makanannya, salahkan pabriknya yang mungkin kurang maksimal dalam mengelola, ya. Barakallahu fiik. Jadi istri itu tidak pernah salah. Barakallahu fiik, ya. Tapi kalau sudah dinasihati Ustaz, dia masih matetong, makedo, matojo, tetap istri tidak salah. Kamu yang salah pilih istri. Barakallahu fiik. Kan begitu, ya. Tidak pernah istri salah. Kamu yang salah pilih istri. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.